Yang disebut rahasianya ikhlas adalah ketika saat amaliyah terjadi pada diri kita itu sudah kefanaan. Inilah yang kumaksud nafi itsbat. Inilah yang kumaksud hilangnya perkara-perkara selain Allah di dalam diri kita, termasuk diri kita. Dengan begitu maka muncullah terang benderang. Artinya al-haq, Allah itu akan nyata. Bahasa muraqabah ini belum musyahadah ya. Bahasa muraqabah itu begini, di dalam hati kita sudah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya apa yang muncul dan timbul dalam diri kita ketika saat terjadi amal itu yang berperan adalah Allah. Ini bahasa muraqabah, belum bahasa musyahadah. Istilah ma'rifat kita itu masih di dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Untuk makrifat puncak, kata Rasulullah, yang Allah menyampaikan terhadap beliau, dan ini untuk segera disampaikan di tengah umat, itulah wahyu yang inti puncak Allah yang diterima oleh baginda Rasul di dalam surah Al-Anbiya 25. Allah berfirman, La ilaha illa ana. Berarti puncak makrifat dalam sebuah amaliyah apapun di dalam hati jenengan hanyalah aku Allah. Niki rentan dengan gesekan loh Pak ya. Apabila diterima oleh golongan-golongan yang belum mengikuti tahapan tauhid la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, rentan gesekan. Saya belenger dihitopi kafir sindik niku pun belenger, dituduh saya kafir sindik pun belenger, dan itu saya maklumi karena beliau belum paham, masih bingung. Seperti gini contoh, dikit air, saya berkata bukan air itu yang bisa menyegarkan ketika diminum, bukan air itu yang bisa menghilangkan dahaga, tapi siapa? Allah. Bingung Pak. Bingung. Sing bingung bukan jenengan, tapi mereka yang belum paham. Makanya diadakan tausiah atau seperti pengajian ini biar gak bingung, biar paham. Apalagi saya kasih waktu untuk tanya jawab. Mereka lupa dengan dawuh la haula wala quwata illa billah.
Mereka lupa status kita sebagai makhluk itu tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun. Lupa. Padahal tiap saat dan waktu dibaca. Mulai TK dibaca, ibtidah dibaca, sanawi, aliyah, bahkan perguruan tinggi pun membaca la haula wala quwata illa billah. Lupa. Ketika saat saya katakan bahwasanya yang mendatangkan rasa seger, menghilangkan dahaga itu Allah, mereka lupa dalam satu ayat, innahu bikulli syai'in muhit. Mereka tidak tahu. Innahu, sesungguhnya Allah. Allah yang ku maksud bukan nama, bukan ya. Sesungguhnya zat hidup, yang ku maksud bukan sifat, yang ku maksud la. Lihat sini Pak Bu, la. Ini yang ku maksud, yang Allah kasih tahu petunjuknya dalam Al-Quran, itulah laisa kamislihi syai'un. Mereka lupa sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Air, kalau tidak ada la, air ini hancur, tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Innaka sak temeni sira Muhammad, surat napa niki? Penegasan Allah tentang hal ini. Surat Al-Qasas ayat 56 kalau nggak salah. Innaka, sesungguhnya sira Muhammad, sesungguhnya kaum Muhammad, berarti air inilah mukhatab ka. Kalau di sini saya kembalikan pada air. Kalau muhakamah ka iki mukhatabnya kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan syafaat sekalipun terhadap orang yang kau cintai. Siapa yang dicintai Rasulullah? Orang dekatnya. Mohon maaf, termasuk golongannya adalah para sahabat, ya, anak, istrinya, orang dekat beliau. Nggak bisa kaum Muhammad. Ini Allah lihat yang berkata dalam Al-Quran, dan ini hujah, undang-undang hukum Al-Quran di mata umat Islam yang tertinggi, undang-undang yang tertinggi. Lah terus siapa Gusti yang bisa memberikan petunjuk, pertolongan, hidayah itu? Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan, kemanfaatan itu hanyalah Allah. Man ahbabta mayyasha, dan itu akan kuberikan terhadap hambaku yang ku kehendaki. Siapa Bapak yang dikehendaki Allah terkait masalah hidayah dan petunjuk? Saya tidak ragu mengatakan ini ada kaitannya dengan pengenalan diri terhadap Allah. Itulah mereka yang tertuang di dalam surat Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'unal qaul.
beliau-beliau, jenengan-jenengan ini yang telinganya dipergunakan untuk mendengar pengajaran-pengajaran dinut tauhid. Itulah yang disampaikan al-maghfurlah beliau Mbah Yai Ismail. Saya enggak ragu. Karena Al-An'am Allah sudah dawuh dalam ayat 161. Beliau ini mengikuti ajaran agama yang pernah diemban oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah Muhammad mengikuti kakek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dinan kiaman millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Saya yakin kalau kebenaran ada di sini, karena di belakang ayat ditutup wa makana minal musyrikin. Itulah golongan-golongan yang sudah tidak lagi masuk dalam golongan yang menyekutukan Allah. Sudah tidak beriman terhadap makhluk, contohnya air tadi. Bukan air yang kasih seger, bukan air yang bisa menghilangkan dahaga, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah, yang syukur ini tidak bisa kita ukur dengan nilai dunia, manakala kita itu sudah masuk di dalam golongan yastami'unal qaul. Hati kita bisa menerima ajaran tersebut, wa yattabi'una ahsan, dan kita mengikuti petunjuk-petunjuk itu untuk mengamalkan apa ajaran yang sudah disampaikan oleh beliau. Mana sih yang disebut pengikut Rasulullah itu? Mana sih yang dimaksud atiullah wa atiur rasul itu? Ternyata dialah, walaupun tidak menangi zamannya Rasul. Menangi itu apa? Tak kacapok. Zaman kenabian kita nggak pernah ketemu Rasulullah, tetapi kita mengamalkan ajarannya. Itulah yang disebut tabi'ina sholihin. Ini golongan wa makanu minal musyrikin. Golongan-golongan inilah golongan yang sudah bebas hatinya dari perbuatan syirik atau perbuatan yang menyekutukan Allah. Bahkan dalam surat Luqman ayat 31 ayat 13, mohon maaf, berpesan terhadap kita semuanya, ya bunayya la tusyrik billah, jangan dalam hatimu ada selain Allah. Konteks iman, jangan ada dalam hatimu syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang dibahas beliau itu adalah syirik khafi, Pak, bukan syirik jali. Kalau syirik jali tatanannya di syariat, syirik khafi tatanannya di hakikat. Contoh,
dalam hatiku tadi ada iman, kalau air ini bisa mendatangkan rasa seger atau bisa menghilangkan dahaga, itu berarti hati saya masih ada syirik khafi. La tusrik billah ya bunaya, anak putuku, jangan pernah kau ada syirik di dalam hatimu, jangan menyekutukan Allah. Sebab mohon maaf, inna syirka, sesungguhnya syirik itu jikalau ada pada diri kita, itulah zulmun azim, akan menggelapkan hatimu, akhirnya kau tidak bisa makrifat pada Allah. Tolong ketika jenengan khalwat, lepasen keakuanmu yang melakukan. Jangan ada diri kita sebagai makhluk yang merasa melakukan, tapi langsung saja hatimu harus meyakini apa muncul khalwat itu datangnya dari Allah dalam diri panjenengan. Itu nanti sak kedepe netro, apa ya, sekejap mata langsung plus kau kemusyahadah, gak muter-muter di muka safa. Iya, kata Rasul, kalbarki, seperti kilat, makleb gitu. Tapi posisi disitulah nanti jenengan gila. Gila itu majnun. Majnun itu apa ya? Hati jenengan itu gila pada Allah, bukan gila pada selain Allah. Makanya jangan heran ketika proses jenengan ini melakukan khalwat, kok yo hati sampean iki sudah enggak suka dengan kesenangan dunia. Jangan heran, itu memang proses Allah memisahkan antara ruhaniyah yang sebagai calon kekasih Allah, yang untuk dijadikan sebagai kekasih Allah, pasti akan dipisahkan hatimu dari bersukaria dengan kesenangan dunia. Sekalipun jasad kita masih campur dengan kesenangan dunia. Bukan artinya mesti jasad ya juga meninggalkan kebutuhan dunia, ya enggak loh Pak ya, jangan salah paham. Sebab diri kita manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita ditata di dalam hukum syariah, rohani kita ditata di dalam hukum hakikat. Nah, hukum hakikat inilah sejak setelah beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu wafat, sampai berabad-abad ajaran ini terkesan ditutup-tutupi, karena mohon maaf, dimanapun dan siapapun yang berani mengungkap dan membuka ajaran dinul haq, resiko luar biasa ya. Resiko. Jangan dikira Mbah Yai awal-awal itu tidak dimungsuhi, tidak dicaci, bahkan tidak dibenci oleh masyarakat. Pasti itu, pasti Pak. Wong kadang-kadang kita tidak mensiarkan, kita ngamalkan aja sudah kita dikucilkan kok, apalagi mensiarkan. Wah,
Contohnya saya sendiri. Jangan dikira enak-enak duduk di sini, di depan ada kopi, ada luar biasa. Dulu itu kami, ya Allah, ku pertaruhkan jiwa dan ragaku untuk laksanakan tugas berat ini. Bahkan kami sempat mau diusir dari kampung kelahiran saya, tapi tidak menjadikan hati saya pupus. Apalagi bulan kapan itu beliaunya berpesan, jangan takut, lanjutkan. Amunisi, berarti amunisi tambah. Oke. Tetap sampai kapanpun hal ini akan kusampaikan, walaupun banyak yang mencaci dan membenci saya. Sebab apapun alasannya, kami tidak bisa mengelak dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat syirik itu belum lepas dalam ruhaniyah kita, maka selama itu Bapak Ibu akan menjadikan hati kita gelap. Kalau bahasa sederhana ayat inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu mbah buyutnya dosa. Nah, tapi bahasa khusus kita inna syirka la zulmun azim, jikalau di dalam hati kita masih ada selain Allah yang kita imani, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa nyata wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tidak bisa makrifat. Kalau tidak bisa makrifat, berarti seluruh amaliyah kita di mata Allah, bukan di mata manusia. Miturut kacamata hakikat, hubitat a'maluhum. Hubitat dan tolak sebab aibatolat. Opo a'maluhum, akmaliyah yang terjadi pada mereka. Wa malahum min nasirin, dan tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini khusus materi ini untuk para calon dan kekasih Allah. Ini sebab tatkala ini ku sampaikan di tengah-tengah yang golongan mereka, Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Golongan yang lesannya berkata, aku beriman pada Allah dan hari akhir. Lesannya mengatakan, tapi ayatnya wa malahum min nasirin, mereka itu tidak beriman pada Allah dengan sebenarnya. Contohnya itu tadi, saya masih beriman pada air. Innaka, sesungguhnya kaum Muhammad iku la tahdi man ahbabta. Makhluk siapapun Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menolong terhadap makhluk yang lain. Karena apa? Menolong dirinya sendiri aja tidak bisa, kok yo mau menolong orang lain. Nah, jika si A itu bisa menolong si B, itu bukan hakikatnya si A menolong si B, tapi adanya Allah di situ yang menolong. Sama dengan ini tadi. Bukan kalau kita memakai bahasa akal, memang kayaknya air itu bisa menghilangkan rasa dahaga. Tapi tolong sedikit buatlah imanmu untuk bangun. Rasakan kalau tidak ada Allah di sini, apa bisa air itu terasa segar? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa.
Kan Allah sudah di dalam ayat banyak yang menegaskan tentang ini. Innahu bikulli syai'in muhit, innaka la tahdi man ahbabta. Nggak bisa makhluk itu mendatangkan manfaat pada yang lain. Ketika seakan-akan bisa, sebetulnya aslinya itu Allah sendiri. Oleh karena iman kita belum sampai pada hakikat makrifat, maka jatuhnya iman kita hanya pada makhluk. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, seumatku iku mengalami peperangan yang amat besar daripada perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Itulah yang disebut perang melawan hawa nafsu. Di dalam tubuh, di dalam diri kita ada sifat basariyah yang ditempati nafsu-nafsiyah dan amarah. Inilah Bapak Ibu yang menggiring, yang menusuk hati ruh sampean, yang membisikkan hati sampean, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, untuk bisu wal fakhsha, untuk berlaku jahat pada Allah. Mereka nafsu itu membisik di dalam hati kita untuk berbuat jahat pada Allah. Berbentuk apakah jahatnya ruhaniyah kita pada Allah? Beriman selain Allah. Ini bisu. Waqala aidan inna nafsa la amaratum bisu. Ini jahat. Akhirnya dalam hati kita terbuailah dengan apa bisikan nafsu itu. Nafsu membisik son mukhlason, yang mendatangkan rasa seger dan hilangkan rasa dahaga itu air. Berhubung saya menolak ajaran Mbah Yai di jalur dinul haq, percaya Pak saya pada bisikan nafsu tadi, karena kita memakai akal. Akhirnya iman saya seperti itu. Subhanallah. Selalu membisikkan setiap saat, setiap aktivitas sampai dengan saya itu, kita itu dibisik supaya ngakoni kalau ini yang kita lakukan, yang melakukan kita. Ini bisikan nafsu yang melakukan kita. Otomatis kalau di dalam hati kita sudah merasa meyakini kalau kita yang melakukan, maka Allahnya jadi gelap buat kita. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Al-Baqarah 257. Orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai aulia, sebagai imam, sebagai penolongnya, maka apa yang terjadi? Kita akan dimasukkan gelap pada Allah. Minan nur ila dzulumat. Tapi sebelum ayat itu ada Pak, ayat yang menyebutkan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ini kebalikan jenengan sedaya ini. Kelompoknya yang pertama menjadikan Allah sebagai sandaran, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai imanmu. Barang siapa yang seperti ini,
yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan minadz-dzulumat, dari zona kegelapan hatimu, ilan nur, menuju terang benderang. Artinya jenengan akan bisa sampai pada titik makom, yaitu makrifat pada Allah. Ini ajaran buat kita penting. Tapi kalau diterima golongan mereka yang hatinya masih menjadi belenggunya hawa nafsu, dianggap tidak penting. Makanya jangan heran kalau sudah masuk pada ranah pengajian tentang tauhid, hakikat makrifat, pengikutnya niku sedikit sih. Ya, jangan heran. Jangan heran. Bisa dihitung jari. Tapi kalau sudah masuk ke ranah taklim muta'alim tentang hukum dohir, nyun sewu, apalagi yang datang kiainya viral, bayuh luar biasa. Ya sudah, itu memang ketetapan Allah. Oleh sebab itu janganlah kau mengeluh walaupun kondisi apapun, tempat dimanapun, jangan mengeluh. Sebab disitulah dipenuhi hidayah Allah. Yang hidayah itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga kita. Sebab sing sapa wonge, barang siapa hatinya sudah masuk di ranah ajaran dinul haq dan mengamalkan, otomatis Allah akan mendatangkan cahaya makrifatnya yang disebut nur makrifat, yang menerangi pada hati jenengan juga pada lingkungan. Berarti ruangan keluarga jenengan sedikit banyaknya itu pasti suatu saat akan menerima hidayah. Secara logika saya katakan, siapa yang bermain dengan air pasti basah. Gitu. Siapa yang bermain api pasti terbakar atau panas. Nggak percaya? Bisa dicoba. Tergantung kita bermain dengan apa, air atau api, terserah. Bermain kita dengan Allah, artinya kita bersendi gurau, bermuhadasah pada Allah, atau hati kita bermain terhadap duniawiyah, terserah. Jadinya nanti bagaimana? Kau akan takut ditinggalkan oleh duniawiyah. Betul. Anda menjadi orang yang kaya raya, bisnisnya di mana-mana, satu yang dia takuti, bangkrut. Betul. Dia tidurnya gak nyenyak seperti jenengan loh Pak Bu. Iya. Dia disibukkan besok bagaimana omset saya biar bertambah. Waduh, sampai berani mendolimi karyawan. Iya. Biasanya karyawan itu jatuh tempo gajian tanggal berapa biasanya itu? Tanggal 6 ya? Tanggal 1, 2. Diundur. Tanggal 15 alasannya belum cair. Padahal itu kalau menurut perbankan, ya nyun sewu, dirugikan jenengan. Kisar 1 jam itu sudah rugi. Itu ngomong bisnis loh ya, ngomong bisnis. Mohon maaf. Dikira dia
enak hatinya. Pernah jadi orang kaya belum? Orang kaya maksudku yang di jalur di jalur umum, belum mengenal dinul tauhid. Kalau sudah mengenal dinul tauhid, justru mohon maaf, duniawiyah itu Anda yang mengendalikan, bukan Anda yang dikendalikan. Istilah kuda, jenengan yang mengendalikan kuda, bukan kita yang dikendalikan kuda. Kuda bisa dikendalikan manakala kuda itu sudah jinak. Sifat basariyah di dalam diri kita yang ditempati nafsu nafsiyah dan amarah itu sudah kita jinakkan. Cara untuk menjinakkan adalah millata Ibrahim Hanifa, ikuti ajaran dinut tauhid dan amalkanlah, baru jinak Anda. Nafsu dalam diri Anda pasti akan jinak. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Ruhnya amaliyah adalah rahasianya ikhlas fiha, di dalam amal. Piye, gimana caranya amaliyah itu bisa ada ruhnya? Harus ikhlas. Caranya ikhlas, tolong amaliyah apa yang terjadi pada diri Anda, lepaskanlah keakuan Anda yang melakukan. Lepaskan. Siapa yang berani melepaskan keakuan diri sebagai makhluk, pasti akan muncul keakuan Allah. Disitulah ruhaniyah ini akan berpisah dan dipisahkan oleh Allah dari urusan-urusan selain Allah. Sampai gak usah khawatir miskin secara dohir, gak usah. Ini sudah ketetapan Allah. Siapa hambaku yang berjalan ke arah barat, pasti akan semakin lama arah timur yang ditinggalkan. Itu pasti. Sama, saya ke Mojokerto, dari Mojokerto ke Situbondo. Semakin terus saya berjalan ke arah timur, maka Mojokerto semakin jauh yang kutinggalkan. Siapa yang hatinya selalu maju pada Allah, maka dia akan meninggalkan selain. Al-Baqarah 256. Wa may yakfur bitauhudi wa yu'min billah. Barang siapa yang mau tinggalkan selain Allah, wa yu'min billah, maka semakin dekat, semakin benar imannya hanya pada. Ini tidak dibahas di dalam ilmu syariat, tapi ini adanya dibahas di dalam ilmu hakikat. Oleh sebab itu, mau tidak mau kita harus masuk di dalam ajaran dinul haq ini. Bagi yang mau. Tapi Allah katakan, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan ajaran ini Bapak Ibu. Bagi seluruh umat manusia tidak ada paksaan. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Makanya saya tidak akan pernah marah dan sakit hati pada sekelompok golongan manusia yang menolak. Kemarin sudah saya kasih tahu, berapa bulan yang lalu saya sudah dapat kado bahwasanya ajaran saya yang kusampaikan ini roti rasa tai. Langsung WA saya, panggil saya bukan mukhlason tapi anjing, babi.
itulah memang resiko Pak Bu. Yes, kira-kira 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Sama sekarang belum berkomen. Kalau enteni ya komen nih dari ngomen-ngomen. Nggak apa-apa. Memang begitulah. Bahkan Rasulullah di dalam Al-Quran disebut sebagai min jinnah. Min jinnah itu sebagian golongan orang edan. Lebih-lebih Abu Jahal. Ajaran Muhammad itu ajaran yang menyesatkan. Masa, mohon maaf ya, yang menghilangkan rasa dahaga itu Allah. Padahal yang benar air, kok ngomong Allah. Nah, mohon maaf Pak Bu ya, mohon maaf. Pandangan umum, pandangan syariat, dasar akal memang air. Tapi pandangan iman, pandangan hakikat mesti Allah. Tinggal kita pakai kacamata yang mana? Kacamata syariat apa kacamata hakikat? Rasulullah lewat sistem wasilun, kedua-duanya dipakai. Ya napa Pak? Nggak kacamata dua itu ya apa carane? Keseimbangkanlah hukum syariat dengan hakikat. Caranya bagaimana? Apa yang sudah ditetapkan di dalam hukum syariat hanya 2, larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Ketika berlakunya hukum 2 terhadap diri jenengan, lepaskanlah dalam dirimu keakuan kita yang melakukan. Gak usah diomong ning jaba. Nek diomong ning jaba, kalau kita keluarkan kebenaran di dalam di luar akan menjadi kisruh. Contoh, minggir tak imami, Gusti Allah arep ngimami. Ya, coba. Ya. Tak geger kira-kira. Geger. Udah cukup dalam hati. Inilah sistem wasilun seperti itu. Dan inilah yang beliau emban dan beliau ajarkan, yang masuk di dalam kelompok tabi'ina sholihin. Itulah penerus baginda Rasul sampai akhir dunia ini nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti Anda itu bisa ikhlas manakala sudah melepaskan keakuan iman kita sebagai makhluk. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, maka wa aslimulahu, jenengan bisa dikatakan sebagai orang yang pasrah diri pada Allah. Nah, ayatnya kan gini, wa anibu ila rabbikum, lekas balio kau terhadap Tuhanmu. Jalurnya adalah fa'budu hadza siratum mustaqim. Jalurnya adalah sirotol mustaqim, bisanya bertemu Allah. Lah sirotol mustaqim itu fa'budu, madepe ruh sampean ini terhadap wajah Allah. Ini wajah Tuhan. Iya. Inilah yang kumaksud proses nafi isbat, proses penafian diri sebagai makhluk, akhirnya isbat wajah tu wajia akhirnya muncul di dalam diri jenengan wajah Allah. Inilah yang kumaksud sudah makrifat, berarti sudah kembali. Wa anibu ila rabbikum, kalau kau sudah bisa kembali kepada Allah, wa aslimu lahu, maka
Islammu iku sempurna, maka selamatlah kau. Maka pasrahmu sudah bisa dikatakan pasrah yang sebenar-benarnya. Karena semuanya Allah, semuanya Allah. Kita enggak ikut memiliki. Itulah pasrah. Min qabli ayyatiyakumul adzab, lakukanlah hal yang seperti ini sebelum datangnya kematian. Makanya Pak, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita ditakdirkan untuk bisa menerima ajaran ini yang Allah lewatkan terhadap beliau Mbah Yai Ismail, walaupun beliau sudah mendahului kita. Aku yakin ilmu itu akan bersinar dimanapun jenengan berada. Estu, kuncinya cuma satu, istiqomah. Inji alladzina amanu wa amilus sholihah. Kalau sudah percaya ini kebenaran, wa amilus sholihah, lakukan terus, lakukan. Apapun kondisi kita, situasi kita, keadaan rumah tangga kita, jangan pernah itu kau tinggalkan. Jangan pernah. Mohon maaf, fakotistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Laksana ini teken. Tahu teken ya? Tongkat. Anda tidak akan pernah jatuh kalau selama memegang tongkat. Istilah bahasa tali, tatkala kita terus pegang tali Allah ini, kau tidak akan pernah dicampakkan oleh nafsu. Sampai-sampai beliau katakan dalam beberapa ayat, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring, keadaan apapun, beliau selalu hatinya berzikir. Yang ku maksud berzikir, melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Itulah zikir. Kalau kita ngomong zikir dari bahasa syariat thariqat, ya diucapkan afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah. Lah ngoten ta? Iku syariate. Thariqae diucap dalam hati Allahu Allah. Tapi bukan itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an, bukan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mana yang dimaksud zikir yang menjadikan hatimu damai? Hanyalah hatimu itu meyakini, merasakan apa yang muncul dalam dirimu itu yang berperan hanyalah Allah. Yaitu namanya eling. Eling bahasa engak. Itulah engak sebetulnya itu. Akhirnya muncul kesadaran diri bahwasanya semua itu adalah Allah. La maujudan, lah di situ. Lah teori ajaran yang seperti ini hanya kita ketemukan di dalam hakikat ma'rifat. Lah mengapa dulu-dulu masyayikh tidak menyampaikan? Itu tadi Pak, karena saking besarnya kaum khawarij ya menentang ini. Pilih amannya,
tetap beliau sampaikan di dalam forum yang khusus, tidak secara umum, apalagi di medsos. Dulu Pak ya, dulu. Berarti gaya Allah menyampaikan beda. Kalau dulu sembunyi, kalau sekarang terang-terangan. Dikira di medsos yang masuk di dalam nomor saya itu enak-enak tok. Enggak Pak. Umpama saya lawan siapa? Laben ya, gak ada manfaatnya. Jawab saya cuman hanya satu, walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kalau kamu mentok tidak percaya kalau ini benar, sudah, silahkan Anda berjalan lewat jalan Anda sendiri. Tapi saya tidak akan pernah berjalan di atas jalan nafsu, tidak akan. Saya akan tetap bersukaria berjalan fisabilillah. Surat Ibrahim ayat 3 bisa di cross check. Mereka itu ada 3 hal akan mengikis habis terhadap diri kita. Pertama adalah wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Dituangkanlah kesenangan dunia pada diri kita, ditariklah iman kita terhadap urusan makhluk, ditarik. Kalau kita sudah masuk dalam tarikannya alal akhirah, kita akan melalaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Bahasa nafsu, kalau ruh ini sudah ditarik kesenangan dunia, kita pasti akan lalai pada Allah. Satu, wis dengan cara apapun Pak. Wa yasudduna an sabilillah. Ketika jenengan ditarik lewat kesenangan dunia nggak bisa, jenengan berjalan di atas jalan Allah, dia akan menghalang-halanginya. Caranya bagaimana menghalang-halanginya? Gini, mohon maaf lah ya, ini ya sudah saya dapatkan dulu sekitar tahun 2003 lewat orang lain. Kamu mau meniru lakunya Muklason, gendeng awakmu. Sebab siapa yang mau masuk di dalam ajaran dinul haq mesti gendeng. Takut-takuti gendeng. Jawab saya juga enak kok, santai. Saya kasih pertanyaan gini, lebih baik mana? Suamimu gendeng pada Allah dengan gendeng pada istri orang? Iya. Jadi saya lempar itu gak bisa jawab. Mesti jawabnya lebih enak gendeng kepada Allah. Tapi gak mau jawab. Dikirain gendeng itu yang majedub itu loh Pak. Padahal kami kan memakai sistem wasilun. Hati sampean gak bisa lepas saking Allah dari Allah. Karena kadung trisno, kadung cinta jenengan pada Allah, itulah yang kumaksud hatimu gendeng pada Allah. Justru kedamaian yang terjadi pada hati Anda. Iya. Sampai di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Perbanyak, teruskan perbanyak zikirmu. Lah zikir yang di sini secara hakikat umumnya tidak dijelaskan.
Akhirnya kita dzikir secara lisan atau hati menyebut Allah. Allah nek gak duwe duit ya tetap sumpah. Kalau nggak punya uang ya tetap sumpah. Sumpah bahasanya rawat sumpah. Istri belanjanya kurang ya ngomel-ngomel. Iya Pak, kalau nggak percaya tanya pada saudara-saudara kita yang masih ada di la ilaha illa huwa, ya, apalagi la ilaha illallah. Coba tanya saudara kita yang ada di Thariqah, karena saya ngalami sendiri puluhan tahun Pak. Sebelum mengenal la ilaha illa anta wa ana, mesti kalau gak enak teko mesti sumpah, mesti sumpah Pak. Melihat suami gak kerja, sumpah. Di dalam keluarga tidak ada yang dimakan, sumpah. Anak gak nganut, sumpah. Udah ya, ini neraka itu sebetulnya, ini neraka. Allah kasih solusi, ingatlah padaku. Akhirnya diterangkan tentang zikir itu adalah zikir, az-zikru ini kalau bahasa Arab Quran, bahasa Indonesia ingat, bahasa Jawa eling, Madura engak. Maksudnya engak, sadar hati kita kalau semua itu yang berafal adalah Allah. Itulah engak sebetulnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apapun alasannya, oleh karena kondisi ruhaniyah umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya, dia itu diseret oleh nafsu untuk melalaikan Allah, maka jangan salahkan bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Diberikanlah ajaran tentang masalah hakikat makrifat itu supaya kita tidak terjerat di dalam belenggunya hawa nafsu. Umpama lewat syariate, lewat Muhammad, lewat syariate, lewat Mbah Yai Ismail dan lain sebagainya, itu syariate. Makanya Allah berpesan terhadap Muhammad ini terkait dijadikan Allah sebagai syariat oleh Allah untuk menyampaikan. Allah katakan, kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad, kalau kau itu sama dengan umatmu, sama manusianya. Makhluk berarti tidak bisa apa-apa, gitu loh Pak. Subhanallah. Sekarang yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya setiap kali amaliyah yang terjadi pada diri kita sudah lepas keakuan kita. Itu hanya itu. Dan ini kan pengajarannya lewat tauhid la ilaha illa anta, munculnya adzikru bisiril asrar. Ya ini hakikat untuk menuju ma'rifat. Bapak Ibu, memang berat kalau kita rasakan ketika saat kita itu masuk di dalam wilayah hakikat makrifat. Berat sekali. Tantangannya itu tidak mudah. Kadang-kadang mohon maaf, orang dekat kita itu nggak setuju.
Saya nggak nyindir loh ya, nggak nyindir. Memang iki faktanya. Kadang-kadang orang dekat kita, entah itu istri, entah suami, entah orang tua, entah saudara kita yang belum dapat hidayah itu mesti menentang. Ngatain kalau ajaran ini dzalika dhalalah, sesat. Udah, sampai jangan pernah mengkhawatirkan Allah. Ingat, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Pertolongan Allah pasti datang. Yang terpenting kita adalah itu tadi, selalu dan selalu hati bertajalli pada Allah, menetapkan semua apa yang terjadi, yang berperan hanyalah Allah. Wis sak mampu jenengan, sebisa-bisa jenengan. Dan inilah miturut Al-Quran surat Al-Baqarah 238, cara untuk kita sholat khusyuk itu di situ. Silahkan jasmani kita melakukan syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat, silahkan. Tapi hatimu harus tetap berzikir pada Allah. Jikalau ini kita pegang teguh, maka disitulah nanti Allah akan memutuskan cintamu terhadap selain Allah. Otomatis akan bercinta pada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran 31. Katakan Muhammad, jikalau umatmu ingin cintanya aku terima, kata Allah, katakan fattabi'uni, suruh ngikuti kau. Akhirnya Rasulullah mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Hei umatku, ikuti aku, jangan ngikuti syariat itu. Ya, maksudnya gitu. Jangan mengikuti syariat saya aja, jangan, hakikat. Sebab dengan hakikat itulah akan bisa makrifat pada Allah. Ini Quran, kurang percaya ya nggak tahu saya. Udah. Jikalau kau mengikuti Muhammad benar-benar, betul-betul, jawabnya ayatnya yuhibbukumullah. Allah akan menerima cintamu dan kau selalu bercinta pada Allah. Makanya cintailah istrimu, cintailah Allah di dalam istrimu, cintailah Allah di dalam suamimu. Inilah kata lagu, cintai aku karena Allah, sayangi aku. Ada lagu gitu loh Pak Bu. Lihatlah Allah dalam istri dan suamimu. Subhanallah. Akhirnya cinta sampai tidak tertipu. Inilah yang dimaksud Anda akan mendapatkan bidadari. Lah itu. Sibuk terus sampai bercinta hanya dengan Allah. Terus bagaimana ya Rasul? Kesalahan saya syirik khafi sebelum saya itu melakukan nafi isbat zikir tersebut. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Udah, kau jangan khawatir. Semua dosa-dosamu, baik secara fisik maupun rohani, lebih-lebih dosa sing susah diampuni adalah dosa syirik, ya, yang dilakukan rohani ini. Itu loh diampuni, apalagi dosa melihat jasmaniah terhadap yang bukan haknya. Wong dosa syirik diampuni. Ya inilah yang dimaksud taubatan nasuha.
sebab wallahu ghafurur rahim. Itu akan terjadi manakala ada kesempatan. Yang kumaksud ada kesempatan, sisa umur kita ini loh Pak Bu, harus kita jadikan, kita sibukkan untuk bercinta hanya pada Allah. Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya satu kematian. Jikalau ini tidak lekas kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, terus kedatangan mati, ayatnya summalatun sorun, nggak ada pertolongan. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya ditanya, Gus, ruh kalau sudah tinggalkan dunia itu kemana? Katanya wa inna ilaihi rajiun, kembali pada Allah. Jawabnya sederhana. Siapa di sini yang pernah mati? Ternyata Pak Bu, sebetulnya itu terjadi di dalam ketika jenengan khalwat, itu terjadi ketika mi'raj jenengan datang Allah. Orang naza, orang mati itu Pak ya, ruh itu harus berjalan sesuai dengan jalan ketika saat di dunia. Surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia ruhaniyah itu berjalan di atas jalan nafsu, mohon maaf ya, iki agak kejam, tapi bukan berarti kami kejam, enggak. Kami saking sayangi sehingga saya buka. Jadi tolong jangan tersinggung, sungguh jangan tersinggung. Ini bentuk sayangi Allah terhadap kita sebagai hambanya, ya. Barang siapa saat di dunia itu hatinya masih berjalan di atas jalan nafsu, maka dia itu disebut orang yang mata hatinya gelap, buta. Terus dia sudah sampai pada mati, maka fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila, dia akan masuk dalam alam yang gelap, peteng dedet, gelap gulita. Bahasa Maduranya apa? Peteng celemotan. Peteng celemotan. Nah ini sudah gelap gulita. Gimana rasanya Pak? Ketika kita berjalan, kita dalam keadaan buta, gelap, rasanya gimana coba? Itulah ruhaniyah. Memang benar wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah, tapi dia tidak sampai karena gelap. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampaikah jenengan nanti selepas ngaji pulang ke rumah masing-masing mata dalam keadaan terpejam, sampaikah ke rumah? Gak sampai Pak. Kalau jenengan masih tidak percaya, nanti mohon dibuktikan, dicoba aja, nggak apa-apa. Dicoba aja, nggak salah. Dan itu penting bagi yang tidak percaya. Yang sudah percaya gak usah gitu loh. Persoalannya orang gak pernah mati, ya itu. Coba andai kata orang yang sudah mati dia bisa bangun kembali ke rumah cerita, gak ada Pak. Orang kerja itu gak ada. Nggak ada, ibadah semuanya, hatinya berzikir semuanya pada Allah. Inilah ujian Pak ya. Tatkala ini disampaikan, percaya nggak kita?
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Percaya enggak kalau ruhaniyah yang seperti itu nanti akan masuk di dalam satu alam yang gelap disebut sebagai wa min waraihim barzah, barzahun ila yaumi yub'atsun, disebut alam barzah. Apa sih barzah? Dinding, Pak, sebuah tutup dinding yang amat tebal, jenengan tidak bisa keluar kemanapun, nggak bisa. Maksudnya duniawiyah kita, Pak. Kita dibelenggu oleh hawa nafsu lewat kesenangan duniawiyah atau selain Allah, akhirnya kita beriman selain Allah. Inilah barzah, terbelenggu kita. Kalau di dunia barzah kita sudah roboh, hilang, aku berani bersumpah atas nama Allah, itulah dia nanti kembali husnul khatimah. Ternyata itulah golongan ahli syuhud, golongan yang mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi kafah sempurna. Bahkan Pak, mohon maaf, masih kurang percaya, dibuka di dalam surah Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, imanmu itu masih belum sempurna. Biar sempurna, udkhulu fisilmi kafah. Biar sempurna Islammu, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Yang dipanggil itu bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas, bukan, tapi khusus amanu, yang sudah beriman, cuman saja imannya masih iman terhadap makhluk air. Kalau bahasa transparan saya, wahai orang-orang yang masih di syariat thariqah, masuklah kau di hakikat, sebab dengan begitu Anda akan bisa makrifat pada Allah. Aku gak kampanye, ndak. Saya tidak mencari pengikut banyak, ndak Pak, sungguh tidak. Ini balagu minkum, tugasku hanya menyampaikan. Ndak, jujur tidak ingin mencari dengan adanya tausiah ini ada tujuan maksud supaya pengikut banyak, ndak, wallahi tidak, ndak Pak. Makanya jangan heran kalau saya ngaji hanya 3 orang, jangan heran. Iya, saya pernah di Malaysia itu hanya 4 orang kalau nggak salah, satu keluarga, belum ada YouTube. Saya datangi, iya, kemarin di Semarang, sak keluarga berapa, 8, akhirnya tetangganya ikut diundang. Terus berhubung saya status, banyak yang datang. Saya tidak harus sami ini ku kenda. Tujuan dinut tauhid ini disampaikan adalah supaya kita masuk di dalam golongan hati yang menerima dan mengamalkan. Sebab ketika kita sudah menerima, memahami dan mengamalkan, itulah nanti jenengan akan masuk dalam nominasi golongan Khalilullah, aulia Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum kekasih Allah. Gusti Allah itu ya maha pencemburu loh Pak, cemburu asli ini.
khusus datang jenengan yang sudah menjadi kekasihnya. Cara Allah cemburu, mohon maaf, kadang-kadang nyun sewu, kemewahan duniawiah kita secara fisik dihilangkan supaya tidak terpesona. Kadang-kadang Allah hitung-hitungannya mesti benar. Mengapa si A itu duniawiyahnya itu dihilangkan? Karena miturut pandangan Allah, jikalau tidak saya hilangkan, dia akan terpesona dengan duniawiyah. Tapi mengapa si B tidak? Karena hitung-hitungan Allah, si B tidak akan terpengaruh, terpesona dengan duniawiyah ini. Mohon maaf, garwani Rasulullah berapa? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 9. Nah gitu dah. Mengapa Allah mewahkan? Karena hitung-hitungan Allah, Muhammad tidak akan terpengaruh dengan indahnya duniawiyah yang berbentuk minan nisa. Astu. Makanya jenengan kalau dikasih Allah satu, jangan polah-polah minta dua. Ngikuti arus aja. Ngikuti arus aja dari Allah. Kalau hitungan Allah nanti Anda tidak akan terpengaruh, pasti dikasih. Pasti dikasih. Allah ya karim. Bapak Ibu, kita ingat bahwasanya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita yang diciptakan Allah. Makhluk itu yang diciptakan Allah, wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul pada diri kita itu datanya dari Allah. Dengan begitu maka etika kita pada Allah tetap harus tidak boleh mengakui segala hal apapun. Dengan begitu maka pasti Anda yang belum wusul pasti cepat wusul. Anda yang sudah wusul pasti bertambah mancep kewusulan Anda. Gak usah diamini, iki wis teori, iki wis matematikanya seperti itu Bapak Ibu. Aturan mainnya memang seperti itu. Bapak Ibu, yang terakhir, nafsu itu kalau menghalang-halangi nggak bisa, wa yabghunaha aywaja, berupaya membengkokkan kemakrifatan Anda terhadap alam mukasyafah. Mohon maaf, hati-hati niki, hati-hati ya. Apa yang ada di makom mukasyafah adalah dipenuhi oleh karomah. Di situ cenderung terhadap makom tajrid, makom di mana jenengan ini untuk mencari maisatu dunia. Mohon maaf Pak, sak kecap mawon datang, sak kecap loh, satu kecap. Hati sampean pingin hujan-hujan gini itu ya enaknya pakai mobil, bukan pakai sepeda motor. Lah gitu toh, sifat basariah manusia itu. Karomah Anda muncul, datang mobil, entah itu diantar, entah itu dikasihkan. Karena karomah memenuhi diri Anda. Bahkan mohon maaf, tingkatan kasyaf ini sampai mengerti apa yang ada isi di dalam hati orang lain. Iya. Dan juga dia akan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ini kasyaf loh Pak.
Jadi khawatir membisikkan di dalam diri Anda selalu dan selalu. Hati-hati. Wa yabghunaha iwaja. Anda akan dibengkokkan terhadap hal-hal yang bersifatkan di dalam mukasyafah, supaya dalam diri kita merasa kalau kita yang tahu. Udah paham? Akhirnya bagaimana? Masyarakat yang tidak mengerti akan mendewakan jenengan, akan memuja jenengan, akan menuduh Anda adalah wali Allah. Hati-hati. Bisa jadi Anda diuji Allah dengan karomah, dihadapkan bertubi-tubi. Estu Pak, bahasa orang nakal. Besok metunya lotre. Tahu lotre ya? Togel. Sekarang Anda tahu. Allah kasih tahu lewat karomah itu. Akhirnya banyak yang datang. Lebih-lebih mereka yang bermasalah kebulet utang. Otomatis. Akhirnya ini solusinya. Habis itu bagaimana? Mereka mujanya terhadap siapa? Kita. Hati-hati. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam mengatakan, pujaan masyarakat orang lain terhadap kita itu adalah racun yang mematikan. Iya, saya katakan racun yang mematikan iman kita pada Allah. Akhirnya kita berbangga diri dengan pujaan karena kita merasa aku kita. Hati-hati. Wa yabghunaha iwaja. Nggak bisa lewat itu, lewat ini. Terakhir wa yabghuna iwaja. Dibengkokkan imanmu terhadap yang lain. Terus bagaimana caranya kita lepas dari halangan-halangan tiga itu? Cuman satu, jangan pernah mengakui kalau kita yang melakukan. Udah, kuncinya ada di situ. Zikir itu yang dimaksud. Ditutup dengan ayat ulaika fi dhalalim ba'id. Surat Ibrahim ayat 3 tadi. Tutupi itu. Ulaika, mereka ini sudah ditegaskan oleh Allah. Iku fi dhalalim ba'id, tersesat yang amat jauh. Mengapa harus kita ikuti? Lah gitu loh maksudnya. Mereka yang menghalang-halangi, mereka yang membuat pesona, mereka yang membengkokkan, itulah sebetulnya mereka itu ulaika fi dhalalim ba'id, di dalam kesesatan yang amat jauh. Quran Pak ini. Cuman mana diterangkan hakikatnya? Enggak. Diterangkan dari versi muhakamah syariatnya saja, sehingga kita tidak paham sebenarnya nafsiku siapa, nggak paham. Akhirnya ternyata ketika dalam diri ngaku keakuan hamba, itulah nafsu yang Allah katakan innan nafsa la amaratum bisu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti semua amaliyah apapun prosesnya kita harus kasih roh. Wujudnya roh adalah ikhlas. Wujudnya ikhlas adalah zikir, ingat, sadar,
kalau ini bukan kita yang melakukan tapi Allah. Laksana seperti tukang parkir. Banyak orang yang memarkir sepeda, mobil-mobil mewah, tapi di dalam hati si tukang parkir nggak ada pengakuan kalau itu miliknya si tukang parkir. Ya seperti itulah Pak nantinya Anda. Ketika saat itu diambil oleh yang memiliki mobil, gak mungkin kita gandoli, wekku, milikku, gak mungkin. Pasti jenengan akan mengawal keluar dari parkiran itu. Itulah sebetulnya langkah yang seperti ini umat manusia wajib untuk makrifat dulu sebelum dia meninggal. Sebab resiko orang yang meninggal tatkala di dunia mata hatinya ruhaniyah ini masih buta pada Allah, pasti akan terjadi kegelapan yang akan terjadi. Sebaliknya mafhum mukhalafa ayat itu, barang siapa saat di dunia mata hatinya sudah makrifat pada Allah, dia sudah mencapai tingkatan makrifat, maka sudah dipastikan dia akan husnul khotimah. Dia sudah tidak masuk dalam alam barzah, Pak. Dia akan dimasukkan Allah di dalam alam lahut, berkumpul dengan arwah-arwah kekasih. Yo ini yang bisa pulang ke keluarga, Mbah Yai bisa ke santrinya. Ini yang dapat izin oleh Allah bisa untuk ke ahlinya. Tapi yang ada di alam barzah sampai gundul ndase mboten saged. Estu sampean tahu sing ngarang lagu Ben Malam Jum'ah niku siapa? Ben malam Jum'ah ahli kubur mulih nang omah. Orang mana? Tahu? Iku awal-awal muncul itu saya tidak menyebut inisial. Orang Mojokerto. Ya. Orang Mojokerto. 1 bulan habis rekaman mati. 1 bulan habis rekaman meninggal. Itu tahun sebetulnya bukan kemarin-kemarin, dulu sudah. Cuman kemarin itu kan pembaruan aja. Aslinya sudah mulai dulu. Umurnya itu di bawah saya jauh sekali. Ya, dia qori nasional sudah. Mungkin sampean bisa ngerabak. Belum menikmati hasil apa rekamannya sudah meninggal. Terus juga gak mulai yuk. Dan keluarganya gak mulai. Sebetulnya Pak ya, sebetulnya termasuk syuhada ya. Jangan kau anggap dia itu mati, dia itu masih hidup. Cuman saja kau yang tidak mengerti apa sih syuhada itu. Dari syahada, syahadatnya sudah benar, penyaksiannya sudah benar, imannya sudah benar. Kata Rasul, iman yang sudah benar adalah sudah diihsan. Iman yang sudah diihsan berarti sudah makrifat pada anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika dia beribadah amaliyah apapun, seakan-akan dia bisa melihat. Itu maksudnya seakan-akan bisa melihat Allah,
hati jenengan iki sudah tidak mengakui kalau kita yang melakukan. Bahkan di dalam hatimu mengakukan keakuannya Allah yang yaitu namanya ihsan, yaitu syuhada. Bahasane wong perang disebut syuhada, jenengan perang melawan hawa nafsu. Cuman yang banyak diterjemahkan syuhada itu perang sesama manusia, golongan si A dengan golongan si B, seperti di Timur Tengah niko sekarang. Cuman makna syuhada secara hakikat jenengan tiap saat dan waktu melawan hawa nafsu. Begitulah Pak. Rasulullah sendiri mengatakan, sahabat, kita sudah melakukan jihad kecil, sekarang akan menghadapi jihad akbar, jihad besar. Ya niki Pak, jenengan kali kula. Makanya untuk lepas cepat keakuan kita lepas. Ya niki aji napa nek cara ndak aji pemungkas ya. Sandiwara saur sepuh dulu Pak, dulu aji pemungkas. Udah nafsu akan keok tatkala rohaniah jenengan duduk di tajalli. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan kita masih ada kesempatan waktu. Yang belum masuk di dalam ajaran dinul haq, yang mendengarkan baik di luar maupun dimanapun, kita masih ada kesempatan waktu. Gunakan untuk menjadi calon kekasih Allah. Satu, kita yang sudah menjadi calon kekasih Allah, raihlah pangkat kekasih Allah dengan cara selalu dan selalu berzikir hatimu dalam amaliyah apapun. Sebab dengan zikir itu akan memunculkan ikhlas dalam hati jenengan, maka amaliyah apapun di mata Allah makbulan, itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar apa yang telah kami sampaikan, ada yang kurang paham atau hal-hal yang lain yang miturut perjalanan ruhaniyah sampai ketika suluk menuju wusul menemukan beberapa kejadian yang kurang dipaham, boleh untuk ditanyakan. Toreh, monggo. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Gusan dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah sosok gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.